Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Sani Saifuddin, mahasiswa Tadris Biologi IAIN Kudus. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai hereditas pada manusia, materi kelas 12 SMA atau MA sederajat. Untuk materi ajarnya itu ada 3. Yang pertama jenis kelamin, yang kedua penyakit menurun, dan yang ketiga adalah golongan darah. Untuk mempermudah dalam memahami materi, alangkah baiknya untuk memahami peta silsilah terlebih dahulu. Peta silsilah merupakan sebuah bagian informasi dari sebuah keluarga. Untuk cara membacanya, itu persegi putih itu pria normal, lingkaran putih itu wanita normal, lingkaran ada titiknya itu wanita karir, dan persegi abu-abu itu pria hemofilia. Ada sebuah pertanyaan nih, mengapa alat kelamin dapat berbeda? Ada yang sudah tahu? Kalau belum tahu silahkan simak dulu materinya ya. Jenis kelamin pada manusia itu dikenali sepasang kromosom seks. Untuk individu laki-laki memiliki kromosom X dan Y, dan individu perempuan memiliki kromosom seks X dan X. Pada spermatogenesis akan terbentuk gamet yang mengandung kromosom X dan Y, sedangkan pada oogenesis akan menghasilkan gamet yang berkromosom X saja. Contohnya pada gambar ini. Untuk yang sperma itu X dan Y menghasilkan X dan Y. Untuk yang ovum XX menghasilkan hanya X saja. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa kemungkinan dilahirkan anak laki-laki atau perempuan adalah 50% atau setengahnya. Nih, untuk jawaban di awal pertanyaan tadi, mengapa alat kelamin dapat berbeda? Itu karena memiliki kromosom seks atau kelamin yang berbeda. Untuk yang laki-laki itu kromosomnya adalah Y, sedangkan perempuan itu kromosomnya adalah X. Sebelum masuk ke materi kedua, ini ada pertanyaan lagi. Mengapa penyakit mematikan itu dapat diturunkan dari orang tua kepada anaknya? Yang tahu? Penyakit menurun itu dibagi menjadi 2, autosom sama genosom. Kalau autosom itu merupakan penyakit menurun yang tidak terpaut oleh kromosom seks, sedangkan genosom itu merupakan penyakit menurun yang terpaut oleh kromosom seks. Untuk autosom itu dibagi menjadi 2, resesif sama dominan. Untuk yang genosom itu dibagi 2, kromosom X sama kromosom Y. Penyakit menurun autosom yang resesif. Resesif itu artinya gen yang tertutupi atau tidak nampak ekspresinya. Contohnya A kecil, CB kecil, B kecil, yang kecil pokoknya. Penyakit ini dapat dibawa oleh gen orang tua atau disebut karier atau pembawa, dengan gennya itu A kecil yang di belakang, A besar A kecil, nah A kecilnya itu yang belakang. Contoh penyakitnya itu ada gangguan mental, ada debil, imbisil, dan idiot, albino, sickle cell, dan lain-lain. Sickle cell ini adalah selnya berbentuk bulan sabit. Untuk cara penurunannya, ini saya ambil contoh yang albino. Itu ada parental normal dengan albino kawin. Nantinya akan menghasilkan keturunan yang normal karier. Untuk yang keturunannya itu kawin lagi dengan keturunan yang lain, itu akan menghasilkan normal, albino, dan karier. Penyakit menurun autosom yang dominan. Dominan itu artinya gen yang menutupi atau nampak ekspresinya. Untuk kebalikannya yang resesif. Dominan itu dibagi menjadi 2. Ada yang homozigot sama heterozigot. Yang homozigot itu yang sama, A besar, B besar, B besar. Untuk yang heterozigot itu campuran ya, A besar sama A kecil, B besar, B kecil, dan lain-lain. Contoh penyakitnya ada polidaktili, brakidaktili, thalassemia mayor, thalassemia minor, dan lain-lain. Untuk cara penurunannya saya ambil contoh itu thalassemia. Ya, untuk yang parentalnya itu adalah thalassemia minor, nanti menghasilkan
keturunan thalassemia mayor, thalassemia minor, dan juga ada yang normal. Untuk penyakit selanjutnya itu penyakit menurun yang genosom, untuk yang kromosom X. Gen X itu dibagi menjadi dua, ada yang resesif sama dominan. Contohnya untuk yang resesif itu XH kecil dan XCB kecil. Biasanya diterita oleh pria, sedangkan wanita itu sebagai pembawanya atau kariernya. Contoh penyakitnya itu yang hemofilia sama buta warna. Untuk yang gen X dominan itu contohnya XB besar, dapat diderita oleh semua orang. Contohnya itu penyakit gigi coklat ya. Untuk penyakit menurunnya saya ambil contoh itu yang hemofilia dari keluarga Ratu Victoria. Itu dari Ratu Victoria dan Albert menghasilkan keturunan Edward 7, Victoria, Alice, Alfred, Arthur, Leopard, Helena, Beatrice, dan lain-lain, dan masih banyak lagi gitu. Untuk kasusnya itu adalah Ratu Victoria itu adalah seorang wanita pembawa, nanti menghasilkan keturunan yang Alice itu karier yang ini. Selanjutnya untuk yang hemofilia itu ada di Leopold nih sini. Untuk yang Alice ini nanti menghasilkan keturunan Frederick William, itu meninggalnya karena hemofilia. Sampai sini sudah paham. Selanjutnya yaitu penyakit menurun genosom kromosom Y. Contoh penyakitnya itu ada hipertrikosis, yaitu kelainan di mana tubuhnya itu rambut pada bagian-bagian tertentu, contohnya di tepi daun telinga, dikendalikan oleh gen resesif HT. Ada juga histrik, yaitu kelainan di mana pertumbuhan rambut yang kasar dan panjang mirip duri landak, dikendalikan oleh gen resesif HG. Ada juga Weber-Toys, adalah kelainan di mana pertumbuhan selaput di antara jari-jarinya, yaitu dikendalikan oleh gen resesif WT. Saya ambil contoh penyakit menurunan yang Weber-Toys itu tadi ya, atau WT. Itu parentalnya itu pasti ada yang memiliki penyakit ya, penyakit kromosom Y untuk yang persegi. Nah, sekarang ini untuk jawabannya yang pertanyaan yang kedua. Mengapa penyakit mematikan dapat diturunkan dari orang tua kepada anaknya? Itu karena terdapat gen pembawa atau karier dari orang tua yang diturunkan pada anaknya. Sekarang ini pertanyaan terakhir, pertanyaan ketiga. Mengapa seseorang ketika mendonorkan darah, darahnya itu harus sama atau sesuai dengan penerimanya? Yo, sekarang silakan diterka-terka terlebih dahulu. Kita akan masuk dalam materi golongan darah. Golongan darah itu dibagi menjadi 3 ya. Ada ABO, ada rhesus, dan MN. Sedangkan fungsi dari golongan darah itu untuk mengangkut sari-sari makanan ya, yang dari usus ke seluruh tubuh. Golongan darah untuk yang ABO itu ditemukan oleh Karl Landsteiner itu tahun 1900. Untuk golongan darah A itu bergenotip homozigot atau biasa disebut IAIA, dan heterozigot IAIO, sedangkan itu memiliki antigen A. Untuk golongan darah B bergenotip homozigot IBIB dan heterozigot IBIO, memiliki antigen B. Golongan darah AB itu genotipnya IAIB campuran ya, memiliki antigen A dan antigen B double. Sedangkan yang terakhir golongan darah O itu genotipnya IOIO, tidak memiliki antigen apapun. Untuk penurunan golongan darahnya, yang pertama itu dari keluarga yang kiri itu memiliki parental A dan B. Untuk yang putih itu homozigot, untuk yang abu-abu itu heterozigot. Itu menghasilkan keturunan AB dan A. A-nya ini adalah heterozigot. Sedangkan untuk keluarga yang kanan A dan B itu A-nya heterozigot, yang B itu homozigot, menghasilkan
yang B heterozigot AB. Selanjutnya keluarga tersebut dikawinkan untuk yang A dan B, itu menghasilkan O, A, B, dan AB. Selanjutnya yaitu golongan darah rhesus, ditemukan oleh Karl Lesner dan A.S. Wiener ini tahun 1940. Ini merupakan pengembangan dari sistem ABO ya. Ini ada dua, yaitu rhesus positif dan negatif. Untuk yang positif itu memiliki antigen RH pada darahnya. Genotipnya itu RH besar ya, atau R besar dan R besar R kecil. Untuk yang negatif itu tidak memiliki antigen RH pada darahnya. Contoh genotipnya itu R kecil. Untuk golongan darah sistem MN itu ditemukan oleh Karl Landsteiner dan P. Levin itu tahun 1927. Golongan darah M itu bergenotip L besar M besar. Untuk golongan darah N genotipnya itu LN besar. Sedangkan golongan darah MN itu genotipnya LM besar dan LN kecil. Untuk jawaban pertanyaan ketiga atau yang terakhir, mengapa seseorang ketika mendonorkan darahnya itu harus sama dengan penerimanya? Itu karena apabila darahnya tidak cocok dengan penerima, akan menjadikan penyakit inkompatibilitas atau ketidakcocokan golongan darah yang bisa menyebabkan kematian pada penerimanya. Terima kasih telah mendengarkan materi dari saya. Jangan lupa untuk tetap dukung pada channel kami. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.